Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Desi Fitriani, SE, SYME, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Syariah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas ini kepada kami, sehingga kami mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum kami ketahui sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rifani Anissa Mawardini, mahasiswi semester 6 program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait investasi syariah, khususnya pada saham syariah. Nah, video kali ini ditujukan sebagai tugas pemenuhan ujian akhir semester di mata kuliah Pasar Modal Syariah. Oke, langsung saja ya. Investasi. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu apa itu investasi. Nah, untuk sekarang saya akan sedikit tambahkan investasi ini dengan kata syariah. Investasi syariah ini apa sih? Pengertiannya, investasi syariah itu adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat umum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam tentunya. Hal ini juga diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan DSN-MUI nomor 80/DSN-MUI/3/2011. Ini instrumen-instrumen investasi syariah yang ada di Indonesia sudah sangat lengkap. Tentunya dengan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK, Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat dengan KASEI, dan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disingkat dengan KPEI. Nah, institusi ini sudah menyiapkan infrastruktur syariah untuk menjamin fondasi yang penting dalam menjaring investor syariah yang ingin menanamkan modalnya di pasar modal syariah Indonesia. Nah, untuk memudahkan penanaman dana sesuai dengan prinsip syariah, para investor bisa mengacu pada investasi yang ada di dalam daftar efek syariah atau disingkat dengan DES. Nah, daftar efek syariah ini merupakan kumpulan surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang di pasar modal dan sudah ditetapkan oleh OJK dan MUI. Nah, saat ini banyak sekali instrumen syariah yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat umum melalui dari deposito syariah. Tapi deposito syariah ini masuknya ke dalam perbankan syariah ya teman-teman. Jadi dalam pasar modal syariah itu tidak termasuk. Yang ada termasuk dalam pasar modal syariah itu seperti sukuk, reksadana, saham syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan sedikit membahas lebih dalam terkait saham syariah. Nah, saham itu apa sih? Saham adalah surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah itu, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah. Nah, prinsip syariah seperti apa? Seperti monopoli, riba, gharar, maisir, memproduksi barang yang diharamkan, dan lain sebagainya. Next di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertanya, saham syariah itu halal gak sih? Insya Allah halal teman-teman, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwa muamalah sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Nah, dalam potongan ayat tersebut Allah telah menjelaskan untuk menjauhi riba, sedangkan dalam saham syariah ini tidak ada faktor yang menghasilkan riba. Kemudian didukung dengan salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya Qutaibah bin Sa'id telah bercerita dari Ibnu Malik dan Ibnu Umar, Rasulullah melarang jual beli dan dalam bentuk penipuan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan jual beli barang secara tipu menipu. Nah, hal ini tidak akan terjadi pada jual beli saham karena jual beli saham ini sangat diatur dan diawasi oleh perusahaan efek. Kemudian apabila ada kecurangan maka akan terdeteksi teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Selanjutnya ada syarat saham syariah. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua saham dapat diasumsikan pada kategori saham syariah. Terdapat dua jenis saham syariah yang diakui dan ada di pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah yang tercatat oleh emiten atau perusahaan berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK 04/2015. Kemudian syarat kedua adalah yang telah memenuhi kriteria seleksi berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK 04/2017 tentang
kriteria dan penerbitan daftar saham syariah. Nah, adapun kriteria saham syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan atau emiten dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: perjudian, perdagangan yang dilarang berdasarkan syariah, jasa keuangan yang bersifat riba, transaksi jual beli risiko yang bersifat tidak pasti atau judi, memproduksi, menyediakan atau mendistribusikan barang haram, serta melakukan transaksi yang bersifat suap atau korupsi. Yang kedua, perusahaan atau emiten harus memenuhi rasio keuangan di bawah ini. Yang pertama, jumlah utang berbasis bunga kurang dari atau sama dengan 45% dari total aset. Yang kedua, jumlah pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kurang dari atau sama dengan 10% dari revenue atau total pendapatan usaha. Saya jelaskan terkait syarat saham syariah. Mungkin di sini teman-teman makin yakin bahwa saham syariah ini insya Allah halal dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin berinvestasi pada saham syariah, teman-teman perlu tahu keuntungan dan risiko yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama, keuntungan yang didapatkan yaitu adalah dividen. Dividen itu pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan perusahaan untuk dibagikan pada pemegang saham. Yang kedua yaitu capital gain. Nah, keuntungan yang didapat dari selisih antara harga saham pada saat dibeli dan harga saham pada saat dijual. Next yaitu kerugian atau risiko yang akan kita dapatkan ketika kita berinvestasi pada saham syariah. Yang pertama ada capital loss. Investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Kedua, tidak mendapat dividen. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, delisting saham. Nah, delisting saham itu adalah saham yang dihapus dari Bursa Efek Indonesia sehingga saham tersebut tidak bisa diperjualbelikan secara bebas di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah delisting DES atau daftar efek syariah. Ketika saham itu dihapus dari DES, maka si saham perusahaan itu sudah keluar dari prinsip-prinsip syariah gitu teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu mekanisme pembelian saham syariah. Yang pertama, miliki rekening saham sekuritas syariah. Yang kedua, cek indeks saham syariah. Yang ketiga, lihat fundamental dan analisis teknikal. Yang keempat, perlunya wawasan tentang saham syariah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pastikan saham benar-benar mematuhi aturan syariah. Cukup sekian video kali ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman untuk mulai berinvestasi dari sekarang. Karena kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.